Kenaikan PPN, siapa yang menjadi korban? Kalian pasti sering mendengar istilah yang kaya makin kaya, yang miskin makin sengsara. Nah, istilah ini bukan sekadar omong kosong, melainkan sebuah realita yang semakin terasa di kehidupan sehari-hari kita. Mulai 2025, pajak pertambahan nilai PPN akan naik menjadi 12%. Pemerintah bilang ini demi stabilitas APBN, demi negara, dan demi kita semua. Tapi, mari kita tanya siapa yang sebenarnya menjadi korban dari kebijakan ini. Jawabannya adalah kelas menengah, yang merupakan tulang punggung negara ini. Pajak dan gaji. Kenapa ya? Harus selalu dipotong. Setiap bulan gaji kalian langsung dipotong pajak penghasilan oleh bagian kepegawaian dan keuangan tanpa ada negosiasi. Rasanya seperti gaji yang sudah susah payah kalian dapatkan, tiba-tiba berkurang begitu saja. Belum cukup, sekarang belanja kebutuhan sehari-hari pun akan dikenakan tambahan 12%. Bayangkan, hampir semua yang kita beli harus dibayar lebih. Siapa yang paling tertekan? Kelas menengah adalah kelompok yang paling tertekan dengan kebijakan ini. Mereka adalah orang-orang yang bekerja keras setiap hari, tetapi tetap merasa terjepit oleh biaya hidup yang terus meningkat. Kenaikan PPN ini seperti menambah beban di pundak mereka. Sementara itu, bagaimana dengan mereka yang penghasilannya jauh di atas rata-rata? Kenaikan PPN 12% tidak akan membuat mereka berhenti membeli barang-barang mewah. Pengeluaran mereka tidak akan terasa. Mau 12% atau 15%, itu hanya angka kecil bagi mereka. Ekonomi bayangan. Siapa yang sebenarnya membayar pajak? Mari kita bicara tentang yang tidak terlihat, yaitu ekonomi bayangan. Kita berbicara tentang petani yang tiap panen mendapatkan untung ratusan juta, tetapi semua transaksinya dilakukan secara tunai. Kita juga berbicara tentang pedagang kaki lima yang tampak sederhana, tetapi sebenarnya memiliki omset besar. Misalnya, tukang sate dengan 3 cabang di kota besar yang setiap tahun membeli Pajero baru, tetapi tidak membayar pajak. Ketidakadilan dalam sistem pajak. Mari kita lihat ke atas. Orang-orang kaya di negeri ini memiliki cara untuk menghindari beban pajak. Ada konsultan pajak yang membantu mereka mencari celah hukum, serta trik untuk memindahkan aset ke luar negeri. Sementara itu, kalian yang gajinya dipotong otomatis tidak memiliki keleluasaan yang sama. Ini adalah ketidakadilan yang harus kita hadapi. PPN, pajak yang regresif. PPN adalah pajak yang regresif, artinya semua orang terkena dampak tanpa pandang bulu. Dari yang miskin hingga yang kaya, semuanya membayar dengan persentase yang sama. Bedanya, bagi mereka yang berpenghasilan tinggi, kenaikan ini tidak terasa. Tetapi bagi mereka yang hidup pas-pasan, ini bisa menjadi pukulan berat. Reformasi pajak, solusi yang diperlukan. Pemerintah mengklaim ini adalah solusi terbaik. Tetapi, benarkah? Apakah tidak ada cara lain selain membebankan rakyat biasa? Ada banyak sektor yang bisa dioptimalkan. Ekonomi bayangan harus dijangkau, dan transaksi tunai besar-besaran harus mulai dikontrol. Jika semua transaksi sudah digital, setiap penghasilan bisa dilacak, dan setiap transaksi bisa dikenakan pajak. Dampak kenaikan PPN bagi masyarakat. Bagi kalian yang hidup pas-pasan, kenaikan ini adalah beban tambahan. Bagi mereka yang kaya raya, ini mungkin tidak ada artinya. Dan bagi mereka yang hidup di ekonomi bayangan, bahkan mungkin tidak terasa. Kita tidak menolak pembangunan negara, tetapi kita ingin keadilan. Mencari keadilan dalam kebijakan pajak. Kenaikan PPN ini adalah isu yang sangat penting dan harus menjadi perhatian kita semua. Kita perlu bersuara dan meminta keadilan dalam sistem pajak. Jangan biarkan kelas menengah terus menjadi korban dari kebijakan yang tidak adil. Mari kita dorong pemerintah untuk melakukan reformasi yang lebih luas dan memastikan bahwa semua lapisan masyarakat berkontribusi secara adil. Dengan begitu, kita bisa menciptakan sistem yang lebih baik untuk semua, di mana setiap orang, dari yang kaya hingga yang miskin, memiliki kesempatan yang sama untuk berkontribusi dan mendapatkan manfaat dari pembangunan negara. Keadilan adalah kunci untuk masa depan yang lebih baik bagi kita semua. Thank you untuk kesediaannya menonton video ini. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Seperti biasa, Bang Arif siap menerima kritik dan masukan, serta ajakan berdiskusi yang mencerahkan. Silahkan tulis di kolom komentar.
Terima kasih yang sudah subscribe, memberikan jempol, dan membagikan video-video di channel Bang Arif Jah ini. Wassalamualaikum kawan-kawan, dan adios amigos.